Sebelum memulai video ini, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yesi Aryo, selaku Ketua Proyek dan Penyusun Dokumen. Lalu ada anggota saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Irmania Zara Handika yang bertugas untuk mengidentifikasi kebutuhan anggaran dan transparansi biaya. Halo, perkenalkan, nama saya Saki Ferdinand Kori. Di sini saya bertugas dalam penjadwalan dan pengelolaan aktivitas proyek. Dan ada saya, Natanya Vela Putianto, yang bertugas untuk melakukan riset dan analisis data. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini kami mau jelasin nih tentang proposal kami yang berjudul Program Edukasi Keuangan Pemberdayaan Perempuan Menuju Kemandirian Ekonomi di Desa Cimanggung. Yuk, simak penjelasannya. Dilansir dari data olahan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang yang dipublikasi pada tahun 2022, penduduk Kabupaten Sumedang terdiri dari 50,4% laki-laki dan 49,6% perempuan. Pada tahun 2023, BPS Sumedang mencatat adanya 9,36% penduduk yang tergolong dalam kategori miskin atau tidak mampu secara finansial. Seorang narasumber yang membantu kami memberikan fakta bahwa 51,81% atau 52,2% dari penduduk miskin adalah perempuan. Dapat disimpulkan bahwa jumlah perempuan yang tergolong miskin lebih banyak daripada laki-laki, meskipun penduduk perempuan lebih sedikit. Penelitian menyatakan bahwa salah satu faktor yang umum dijumpai di balik pernikahan dini adalah faktor ekonomi. Orang tua yang kurang mampu menghidupi anak perempuan yang putus sekolah dan tidak mampu mengusahakan penghasilannya sendiri adalah salah satu kondisi yang berujung pada pernikahan dini. Data dan analisis yang baru saja kami sampaikan menunjukkan diperlukannya perhatian khusus terhadap pemberdayaan perempuan, termasuk perempuan di Kabupaten Sumedang. Mengapa demikian? Di pedesaan, banyak perempuan yang menghadapi tantangan besar dalam mengelola keuangan keluarga mereka. Mayoritas dari mereka hanya memiliki pendidikan dasar dan akses yang terbatas terhadap informasi tentang bagaimana cara mengelola uang dengan efektif. Tanpa pengetahuan yang memadai, mereka seringkali terjebak dalam siklus ekonomi yang sulit. Penghasilan dari suami atau usaha kecil mereka tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Akibatnya, banyak dari mereka yang terpaksa berhutang, yang justru memperburuk kondisi ekonomi keluarga mereka. Seperti halnya bangunan yang membutuhkan fondasi yang kuat, perempuan di Desa Cimanggung juga membutuhkan dasar yang kokoh dalam pengelolaan keuangan untuk membangun masa depan mereka. Pemberdayaan perempuan berdampak positif pada peningkatan kemampuan, kesejahteraan, dan kemandirian ekonomi bagi perempuan dan juga lingkungan di sekitarnya. Selain itu, upaya ini sejalan dengan arahan dari Presiden untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berfokus pada peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender. Dari dibangunnya kementerian ini sendiri dapat diartikan bahwa pemberdayaan perempuan adalah suatu tujuan yang diupayakan secara nasional. Oke, saatnya kita beralih ke topik lain, yaitu Desa Cimanggung. Program ini mengambil lokasi di Desa Cimanggung. Mengapa demikian? Berdasarkan artikel yang kami dapatkan, kecamatan di Kabupaten Sumedang dengan angka kemiskinan ekstrim terbesar ada pada Kecamatan Cimanggung, yang juga merupakan wilayah di mana Desa Cimanggung berada. Lalu, bagaimana dengan skor SDG Desa Cimanggung? Jadi skor 64,58 untuk tujuan desa tanpa kemiskinan, skor 31,94 untuk tujuan keterlibatan perempuan desa, serta didukung oleh skor 24,32 untuk tujuan pertumbuhan ekonomi desa merata, dan skor 42,63 untuk tujuan desa tanpa kesenjangan. Disimpulkan bahwa di Desa Cimanggung, tingkat kemiskinan cukup tinggi dan akses perempuan terhadap peluang ekonomi masih sangat terbatas.
Cimanggung yang berada di Kabupaten Sumedang memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi masyarakatnya. Meski begitu, masih banyak perempuan yang menghadapi Kami menyadari tantangan bahwa dalam masalah mengakses ini sumber daya tidak dan bisa diabaikan. mengelola keuangan. Oleh karena itu, kami menyadari bahwa masalah ini tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, kami merancang program yang dapat membantu perempuan di Desa Cimanggung untuk belajar cara mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Program ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga praktek nyata yang dapat langsung mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan memulai usaha kecil dari rumah. Kurangnya pengetahuan tentang manajemen keuangan dan akses terbatas ke layanan keuangan sering kali menjadi hambatan bagi perempuan untuk mencapai kemandirian ekonomi. Melalui program ini, kami berharap dapat berkontribusi dalam pengembangan pengentasan kemiskinan, peningkatan pemberdayaan perempuan, peningkatan taraf hidup masyarakat, yang mana sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Data, analisis, dan masalah yang baru saja kami paparkan dapat dikerucutkan menjadi daftar rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak perempuan di Desa Cimanggung yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang pengelolaan keuangan, termasuk pencatatan pengeluaran dan perencanaan anggaran. Yang kedua, perempuan desa sering menghadapi kendala dalam mengakses layanan perbankan dan produk keuangan lainnya seperti pinjaman mikro dan asuransi. Yang ketiga, meskipun banyak perempuan yang memiliki usaha kecil, keterampilan manajerial dan akses ke pasar masih menjadi kendala utama dalam mengembangkan usaha mereka. Dari program ini, apa sih yang ingin kami capai? Pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajemen keuangan perempuan di Desa Cimanggung. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan keuangan, perempuan di Desa Cimanggung diharapkan mampu mengelola keuangan rumah tangga dan usaha dengan lebih baik, mengurangi risiko hutang, dan meningkatkan tabungan. Ini juga dapat membantu mereka membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas sehingga dapat mencapai keamanan finansial yang lebih baik. Yang kedua, mendorong pengembangan usaha mikro yang dikelola oleh perempuan. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan peluang ekonomi baru bagi perempuan di Desa Cimanggung dengan mendorong pengembangan usaha mikro. Usaha mikro ini diharapkan menjadi sumber pendapatan tambahan yang penting, mengurangi ketergantungan kepada pendapatan dari sektor informal dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Lebih lanjut, kehadiran usaha mikro yang berkembang dapat memberikan dampak sinergis terhadap masyarakat, meningkatkan permintaan bahan baku lokal, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja baru. Ketiga, meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan melalui edukasi dan pelatihan berkelanjutan. Melanjutkan pendidikan dan pelatihan mempunyai dampak jangka panjang terhadap kemandirian ekonomi perempuan. Dengan terus meningkatkan keterampilan mereka, perempuan Cimanggung lebih siap menghadapi tantangan ekonomi seperti fluktuasi pasar dan perubahan teknologi. Mereka juga mampu berperan aktif dalam pengembangan masyarakat dan berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi berkelanjutan di Desa Cimanggung. Tak lupa, kegiatan ini berpeluang juga mendatangkan manfaat bagi penulis, penelitian selanjutnya, dan tentunya masyarakat. Yang pertama, bagi penulis, program ini memperkuat nilai-nilai Pancasila, yakni dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima mengenai kepedulian terhadap sesama. Juga meningkatkan wawasan mengenai pentingnya pemberdayaan perempuan, serta upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memberdayakan perempuan. Yang kedua, bagi penelitian selanjutnya, ini bermanfaat sebagai acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya. Lalu yang terakhir, bagi masyarakat, program ini dapat meningkatkan kualitas hidup, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, kemandirian ekonomi perempuan, mengurangi ketimpangan gender, dan menguatkan peran perempuan dalam keluarga maupun masyarakat. Berikut penjelasan mengenai bagaimana program kami berjalan. Pertama, mengenai masyarakat yang menjadi target sasaran kami. Target sasaran kami adalah perempuan di Desa Cimanggung yang berusia antara 18-50 tahun termasuk ibu rumah tangga, pelaku usaha mikro, dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga. Tingkat pendidikan perempuan umumnya cukup rendah dan akses terhadap informasi sangat terbatas. Masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan tentang manajemen keuangan dan akses ke modal usaha. Untuk mengatasi permasalahan kurangnya pengetahuan manajemen, keuangan, dan akses modal usaha pada perempuan di Desa Cimanggung, program ini memberikan pelatihan literasi keuangan dan digital,
memperluas akses terhadap layanan keuangan dan teknologi melalui kemitraan dengan lembaga keuangan mikro, pembangunan infrastruktur digital, serta mendorong pemberdayaan perempuan melalui perubahan persepsi sosial, pembentukan kelompok usaha, dan pendampingan berkelanjutan. Program ini akan kami langsungkan secara efektif dan efisien. Untuk itu, kami menyusun tahapan pelaksanaan program yang sistematis dan juga terencana. Program ini dimulai dengan pengumpulan data kemiskinan berbasis gender di Desa Cimanggung melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sumedang. Selanjutnya, kami melakukan survei mendalam terhadap calon peserta untuk mengidentifikasi kemampuan, tingkat ekonomi, minat, dan kebutuhan pelatihan mereka. Data survei ini dikumpulkan melalui formulir digital atau fisik yang disesuaikan dengan kemampuan peserta. Tim kami mengolah data survei ini untuk merancang materi pelatihan yang relevan dan menarik. Materi ini mencakup manajemen keuangan, pemasaran digital, dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk memulai usaha online. Kami juga mengembangkan berbagai media pembelajaran seperti modul, buku panduan, dan presentasi untuk mendukung proses pembelajaran. Dengan memanfaatkan jaringan Sekoper yang sudah ada, kami mengajukan program ini sebagai salah satu pelatihan vokasi. Sekoper sebagai organisasi yang berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat, membantu memfasilitasi pelaksanaan program dan menjangkau peserta. Pelatihan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari penyampaian materi inti, praktik langsung hingga pendampingan dalam memulai usaha online. Sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, proyek edukasi keuangan, pemberdayaan perempuan menuju kemandirian ekonomi di Desa Cimanggung memainkan peran penting dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kegiatan-kegiatan ini. Di akhir program, kami akan meminta evaluasi dari peserta untuk mempelajari kekurangan dan memperbaiki program. Kami juga akan melakukan monitoring, di mana kami membantu menjawab pertanyaan dan kebingungan peserta setelah pelatihan usai selama beberapa minggu sesuai jadwal. Dengan dukungan dari ITB, kami percaya bahwa program ini akan menjadi contoh yang berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan dan membuka peluang bagi penelitian lebih lanjut di bidang pemberdayaan perempuan dan keuangan inklusif. Ini adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Bersama-sama kita bisa menciptakan masa depan dengan lebih baik bagi perempuan di seluruh Indonesia. Bye-bye, thank you.